13053016 dari kelas 3E Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Lampung. Nah, baiklah, di sini saya akan membuat suatu video pembelajaran mengenai gaya dan gerak di lingkungan sekitar guna untuk memenuhi tugas akhir dalam mata kuliah pembelajaran IPA SD. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Hebat anak ibu. Nah, pembelajaran pada pagi hari ini adakah yang tidak masuk? Atau masuk semua? Hebat. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu. Baik, kepada ketua kelas dipersilahkan untuk memimpin doa. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih. Nah, untuk memfokuskan pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu ingin mengajak kalian untuk beryel-yel terlebih dahulu. Jika Ibu berkata, duduk rapi, kalian harus jawab, rapi, 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 rapi. Oke, siap? Duduk rapi, 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 rapi. Nah, oke, sekarang udah fokus ya belajarnya pada pagi hari ini. Jadi minggu lalu Ibu sudah memberikan tugas kan kepada anak-anak untuk membaca mengenai materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Ada yang tahu materi apa? Ya, materi mengenai gaya dan gerak di lingkungan sekitar. Apakah ada yang sudah membacanya di rumah? Sudah? Oke, bagus. Nah, tadi katanya ada yang sudah membaca mengenai materi gaya dan gerak itu di rumah kan? Nah, coba sekarang Ibu tanya, apakah ada yang tahu perbedaan antara gaya dan gerak itu? Coba, siapa yang ingin menjawab terlebih dahulu? Siapa? Rudi? Ya, dipersilakan untuk Rudi menjawabnya. Setelah Rudi, siapa lagi yang ingin mencoba menjawab pertanyaan dari Ibu? Siapa? Sekar. Nah, yuk diberikan waktu untuk Sekar untuk menjawab pertanyaan Ibu tadi. Nah, hebat Rudi dengan Sekar. Benar ya teman-teman, apa yang dikatakan oleh Rudi dan Sekar itu tadi, bahwa perbedaan antara gaya dan gerak itu adalah, nah, jadi gaya itu adalah suatu dorongan atau tarikan yang akan menggerakkan benda bebas atau tidak terikat. Sedangkan gerak adalah benda yang posisinya berpindah dari satu tempat yang berada yang disebabkan oleh adanya gaya. Jadi tahu kan? Nah, kesimpulannya itu gaya dapat menyebabkan terjadinya suatu gerakan, sedangkan gerakan disebabkan oleh adanya gaya. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan mengenai pengaruh gaya terhadap benda yang terbagi menjadi 4. Yaitu yang pertama, ada gaya menggerakkan benda yang diam. Contohnya yaitu panahan. Karena panahan merupakan benda yang diam. Lalu, apabila anak panahnya kita berikan gaya atau tarikan, maka akan menghasilkan suatu gerak melayang ke atas. Yang kedua yaitu gaya menyebabkan
contohnya adalah bentuk botol plastik yang diremas. Nah, karena botol plastik yang diremas tersebut akan penyok sehingga dapat merubah bentuk benda tersebut. Nah, selanjutnya Ibu akan membahas mengenai bagaimana pengaruh gaya terhadap bentuk suatu benda. Apakah ada yang tahu bagaimana pengaruh gaya terhadap bentuk suatu benda? Apakah ada yang ingin menjawab? Pada anak-anak dipersilakan, nggak apa-apa, kita di sini belajar. Kalaupun salah tidak akan Ibu salahkan. Tetapi di sini kita akan belajar bersama ya. Jadi siapa yang ingin mencoba menjawab pertanyaan Ibu ini? Salma? Nah, baik, kepada Salma dipersilakan untuk menjawab. Ada lagi? Oh, Yuda. Nah ya, Yuda, gimana? Nah ya, jadi di sini Ibu memiliki karet dan juga spons. Nah, jadi pengaruh gaya terhadap bentuk benda itu terbagi menjadi dua ya, yaitu memanjang dan juga memipih. Nah, Ibu sudah membawakan alat peraga karet ini ya. Jadi, contoh yang memanjang ini yaitu adalah sebuah karet, yang dimana apabila karet ini nanti akan kita berikan gaya tarik, dia bentuknya akan memanjang seperti ini. Sudah paham? Nah ya, sekarang Ibu akan memberikan contoh yang yang memipih. Jadi contoh yang bentuk benda apabila diberikan gaya yang kedua yaitu memipih. Nih contohnya nih, apabila Ibu mempunyai spons ini ya, nih spons ini akan Ibu tekan. Nih, ditekan seperti ini, maka benda ini akan memipih. Nah, dari contoh si karet dan juga si spons ini, apakah anak-anak sudah memahami? Sudah? Nah, hebat kalian. Selanjutnya anak-anak, ada gerak terhadap suatu benda, yang dimana suatu benda dikatakan bergerak jika mengalami perubahan kedudukan dari titik acuan. Nih misalnya ada benda di sini ya. Nah, dia didorong atau ditarik, maka dia akan mengalami perubahan dari titik acuan. Dia akan bergeser ke titik yang kedua. Nah, yang kedua ada gerak dapat dikatakan sebagai perubahan dalam suatu benda apabila Nah ya, apabila dalam selang waktu tertentu. Hebat ya anak-anak Ibu, beri tepuk tangan. Nah, dapat kita simpulkan bahwa suatu gaya dan gerak memiliki hubungan. Maksudnya apa? Mereka akan saling berhubungan dan saling keterkaitan karena di dalam suatu benda akan bergerak apabila diberikan gaya. Dan juga gaya dan gerak ini juga sangat berpengaruh untuk kehidupan kita sehari-hari. Buktinya apa? Buktinya pada saat kita melakukan kegiatan atau aktivitas di rumah kita, kehidupan sehari-hari ini, maka kita akan menggunakan gaya dan juga akan menghasilkan suatu gerakan. Oke, sudah bisa dipahami materinya sampai di sini? Sudah? Baiklah kalau sudah. Nah, sudah paham kan mengenai materi yang kita bahas pada pembelajaran pada pagi hari ini? Sekarang Ibu minta untuk kita bekerja secara berkelompok. Tugasnya apa? Nah, nanti Ibu jelaskan. Sekarang kita akan membagi kelompok dulu, yang dimana satu kelompoknya terdiri atas 5 orang. Nah, sudah? Baik, kelompok 1 silahkan berdiri di sebelah kanan Ibu. Kelompok 2 silahkan berdiri di tengah-tengah Ibu. Dan kelompok 3 berdiri di sebelah
kiri Ibu. Baik, sudah? Nah, kalau sudah, nanti akan Ibu jelaskan mengenai tata cara kita akan berkelompok. Apakah ada yang tahu anak-anak? Ibu mengajak kalian untuk berdiskusi kelompok itu untuk apa? Tidak ada? Ya, benar. Karena di sini Ibu akan mengajak kalian bekerja kelompok, yaitu kita akan membuat sebuah produk sederhana, yaitu panahan. Apakah ada yang tahu panahan itu seperti apa? Tidak ada. Nah, tapi kan Ibu tadi sudah memberikan contoh pada materi yang sebelumnya mengenai pengaruh gaya terhadap suatu benda ya. Nah, di mana gaya akan menggerakkan benda yang diam seperti panahan ini akan menjadi bergerak apabila diberikan anak panah dan diberikan gaya tarik. Jadi sebelumnya kita harus membuat anak panah terlebih dahulu yang seperti ini bentuknya. Kemudian anak panah tersebut kita masukkan ke dalam senar dari busur panah. Nah, kemudian kita tarik benang ini. Kita tarik, kita berikan gaya tarik, lalu kita lepaskan anak panah ini. Nah, sehingga akan bergerak melayang ke depan. Nah, kenapa? Gaya dapat menggerakkan benda yang dia menjadi bergerak karena mulanya panahan ini diam. Kemudian apabila kita berikan anak panah ini lalu kita berikan gaya tarik, nah maka ketika dilepaskan anak panah tersebut dia akan jatuh ke depan dan bergerak. Apakah sudah paham mengenai praktek membuat produk sederhana mengenai panahan ini? Sudah? Yakin sudah bisa dan sudah paham? Nah, baiklah, kalau memang sudah paham, Ibu berikan waktu 15 menit untuk membuat produk sederhana ini, panahan ini ya. Nah, 15 menit ini dimulai dari sekarang. Baiklah, 15 menit sudah berlalu. Jadi produknya sudah bisa kan? Dan sudah memahami materi pembelajaran pada pagi hari ini? Sudah? Sudah? Ya, kalau sudah, ayo kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Semangat. Nah, oke. Baiklah. Pada pertemuan pada pagi hari ini, Ibu persilahkan yang ingin bertanya mengenai materi yang belum bisa dipahami. Siapa yang ingin bertanya dipersilahkan. Oke, kalau tidak ada, kita cukupkan ya pembelajaran pada pagi hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi demikian itu tadi video pembelajaran yang dapat saya buat. Ada kurang dan lebihnya maupun terdapat banyak kesalahan di dalam video tersebut. Saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.